Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, baik. Eh Mbak Dian dan Arel, malam ini kita belajar tentang marketing properti ya, dan ini merupakan basic training ya, training awal, dasar-dasar mengenai marketing properti. Jadi kita, perusahaan kita namanya, brandnya itu Arvi Pro ya, Ya, Arvi Pro. Arvinya ini singkatan dari nama Aretha Fiolina sebenarnya, Aretha ya. Fiolina, Arvi Pro Property ya. Nama PT-nya PT Arpi Pratama Properti. Pratama karena kita tinggal di Kemang Pratama ya. Dan properti bidang yang khusus digeluti di PT ini. Ya. Nah, PT Arpi Pratama Properti mendapatkan izin dari Menkumham ya tahun 2023, dan juga sudah menjadi anggota AREBI ya. Jadi Asosiasi Real Estate Broker Indonesia namanya namanya dan singkatannya ARIB. Jadi semua broker ya, semua broker baik Rewide, baik Brighton, Era, semua bergabung di asosiasinya itu namanya ARIB sejak tahun 2024. Nah, bidang usaha kita adalah mengenai menjual, membeli dan menyewakan properti ya. Jadi tiga bidang ya. Kemudian juga ada properti manajemen, tapi ini belum berjalan ya. Manajemen properti manajemen ini maksudnya itu mengelola suatu properti, menyewakan, maintenance gitu ya. Jadi kita bertanggung jawab dengan suatu properti, mencari penyewa gitu. Rencana ke sana tapi untuk sementara ini belum ya. Dan mungkin juga ini tingkat risikonya lebih tinggi ya. Jadi sementara kita masih di yang tiga bidang itu ya, menjual, membeli dan menyewakan properti. Nah, ini ya apa sertifikat untuk dari Kemenhumkam, ini dari REB ya. Untuk 2025 sudah ada yang terbaru ya. Jadi ini ya, apa setahun-setahun ininya izinnya. Jadi setiap tahun kita perpanjang. Nah, visi dan misi, visi RP Pro adalah menjadi perusahaan broker properti yang berprestasi, dapat diandalkan dan berpandangan jauh ke depan dan memiliki integritas. Nah, RP itu kita buat kepanjangannya achievement ya, reliable, visioner dan integrity. Nah, misinya memberikan informasi properti sesuai dengan kebutuhan konsumen, membantu owner dalam memasarkan properti secara luas, cepat, dan harga yang sepadan, terus membangun kepercayaan kepada owner, konsumen, dan rekan sejawat dengan menjaga dan melihara etika bisnis. Nah, kemudian arti properti ya. Properti adalah harta ya, harta berupa tanah, mana tadi? Dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah atau bangunan yang dimaksud. Ya. Jadi bisa berupa tanah dan juga bisa tanah dan bangunan, maksudnya seperti rumah, ruko ya, itu yang disebut properti. Tadi. Ya. Nah, produk properti yang kita pasarkan itu ada berupa tanah, ya, rumah, ruko, apartemen, gudang, pabrik, dan juga ruang perkantoran. Ya. Jadi ini semua bisa kita pasarkan, dijual, dibeli, dan disewakan. Ya. Nah, kemudian itu ada yang disebut dengan produk primary. Produk primary itu atau properti primer itu adalah yang dibangun dan dimiliki oleh developer. Jadi ketika developer membangun suatu perumahan dari semula dari tanah, dipasarkan, dijual,
sehingga berdiri suatu bangunan atau suatu komplek perumahan itu disebut produk primary. Jadi pemiliknya masih developer. Nah, ketika rumah itu atau ruko itu sudah dijual, kemudian dimiliki oleh seseorang, terus dia jual lagi, maka itu disebut produk secondary ya. Artinya sudah tangan kedua ya, Kedua. tangan kedua pemilik langsung. Kemudian ada beberapa istilah ya yang umum akan kita jumpai dalam dunia properti, misalkan AJB atau jual beli ya. Nah, yang dimaksud dengan akta jual beli ini adalah surat keterangan bahwa satu properti sudah dipindah tangankan dari penjual ke pembeli. Kemudian broker adalah perusahaan perantara antara penjual dan pembeli. Ya, seperti RP Pro disebut broker ya. Kemudian ada yang disebut BPHTB atau Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Ini disebut dengan nama lain pajak pembeli ya. Jadi ketika seseorang membeli suatu properti, dia dikenakan pajak oleh pemerintah, oleh Pemda ya. Ini besarnya biasanya 5% ya, BPHTB-nya atau pajak pembeli ini. Kemudian disebut closing. Closing adalah terjadinya kesepakatan jual beli ataupun sewa menyewa antara pembeli dan penjual atau penyewa dan pemilik ya. Ketika mereka sudah sepakat deal gitu kan, nah, disebut closing. Dan juga ditandai adanya uang tanda jadi atau booking fee ya. Kemudian ada disebut kobrok. Kobrok itu adalah kerjasama penjualan properti antara dua agent atau lebih. Misalkan RV Pro eh, menjual bersama-sama sebuah rumah di Medan, itu disebut kobrok ya. Misalkan mereka dari sisi listing atau dari sisi pemilik, kita dari segi pembeli atau penyewa itu disebut kobrok. Ataupun dua orang dalam satu kantor bisa juga kobrok, satu orang listing, satu orang selling ya. Pemegang listing ataupun yang bagian selling. Kemudian ada disebut down payment ya, DP ya, uang muka sebagai tanda jadi. Besarnya biasanya bisa 10% bisa ya. Penting ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Kemudian ada disebut floating rate atau bunga mengambang. Nah, ini bunga mengambang ini biasanya setelah jangka waktu tertentu ya. Bank mengenakan buka floating rate. Biasanya dia menyesuaikan dengan rate bunga bank secara umum di pasaran ya. Bisa bisa 11%, 12%, 13% gitu. Nah, fixed rate itu adalah bunga tetap selama jangka waktu tertentu. Misalkan untuk 5 tahun, fixed rate-nya itu 5,5% misalkan per tahun. Nah, itu disebut bunga tetap. Jadi tidak akan berubah. Kemudian ada disebut fasos. Fasos itu adalah fasilitas yang dibuat oleh developer untuk dimanfaatkan warga. Misalkan sekolah, tempat ibadah, taman, tempat olahraga, ruang serbaguna, dan lain-lain ya. Pasos. Sementara pasos adalah fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat, misalkan jalan, ya, saluran air, alat penerangan, jaringan listrik, pembuangan sampah, dan lain-lain. Disebut fasum ya, fasilitas umum. Kemudian ada disebut GSB atau garis simpanan bangunan. Garis simpanan bangunan ini adalah batas ya, batas sampai di mana pemilik rumah boleh membangun ya, tidak boleh melewati batas itu. Karena di luar batas itu mungkin sudah milik umum ya atau Pemda. Misalkan di depannya itu ada untuk apa namanya mm, mm, trotoar gitu kan, seperti itu. Jadi nggak boleh masuk ke trotoar orang membangun ataupun ke apa namanya misalnya kan antara rumah dengan itu ada mm, kayak got gitu ya. Itu juga sebenarnya nggak boleh dibangun. Garis simpanan jalan. Nah, itu adalah garis batas sebuah jalan itu bisa diperluas ya. Kalau misalkan sekarang luas jalannya 3 meter. Kalau kita beli rumah di pinggir jalan harus kita lihat garis simpanan jalannya itu sampai mana. Karena itu bisa aja nanti melebar lagi 1 atau 2 meter ke kiri dan ke kanan ya. Tak tahu berapa gitu ya. Tapi kan untuk mengantisipasi ada perluasan di masa yang akan datang. Terus ada yang disebut NJOP.
atau nilai jual objek pajak ya. Jadi ini ditetapkan oleh Pemda untuk menentukan standar harga suatu bangunan atau tanah di suatu wilayah tertentu. Misalkan di Medan berapa NJOP-nya, itu pun mungkin kalau Medan kota dengan Medan di pinggir itu pasti beda gitu kan. Kemudian PBB, pajak bumi dan bangunan, ini adalah pajak yang kita bayar setiap tahun kepada pemerintah ya atau Pemda berdasarkan NJOP-nya itu. Jadi PBB ini NJOP dikali luas luas tanah juga eh, NJOP kali luas bangunan gitu ya. Itu yang kita bayar tiap tahun. Nah, dari sisi legalitas ada yang disebut dengan sertifikat hak miliknya, di mana sini pemilik berhak memiliki hak penuh atas tanah dan bangunan di atasnya. Kemudian ada disebut sertifikat hak guna bangunan atau HGB. Nah, kalau ini ada batas waktunya, misalkan 25 tahun, 30 tahun. Nah, nantinya kalau sudah mendekati 30 tahun atau 25 tahun, ini harus diperpanjang ke pemerintah. Jadi, beda dengan yang SHM. Kalau SHM nggak perlu perpanjang-panjang, gitu kan. Terus ada PPJB namanya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Nah, misalkan antara developer dengan orang yang beli, jadi masih masa ngontrak, bukan apa namanya, masa sewa ya. Jadi antara mereka itu ada PPJB, hanya perjanjian pengikatan jual beli. Ya. Terus ada SHMRS atau strata title. Ini adalah sertifikat hak milik atas rumah susun atau apartemen. Jadi kalau apartemen itu nama sertifikatnya adalah SHMRS ya, sertifikat hak milik atas rumah susun. Nah, kemudian dalam dunia marketing ada disebut konvensional marketing. Nah, di dunia properti, konvensional marketing itu maksudnya yang sudah umum berlaku ya, udah umum dijalankan dari dulu-dulu ya. Misalkan dengan bentuk brosur ya, dicetak, terus spanduk, dipasang di pagar gitu ya. Terus melalui iklan koran atau mini ini ya, iklan mini ya. Nah, terus sekarang ini berkembang di digital marketing ya. Jadi digital marketing melalui website, email, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain ya. Sekarang macam-macam ya. Nah, ini hanya eh, ini bisa menjangkau lebih banyak orang ya, yang tempatnya jauh bisa melihat iklan kita ya melalui digital marketing. Nah, strategi marketingnya ada disebut 4P ya. Pertama P, pertama adalah produk. Nah, produk kita apa yang mau kita jual? Produk apa yang mau kita jual? Di sini produk yang mau kita jual tadi itu adalah rumah, ruko, apartemen, gudang, pabrik, tanah, rumah atau kos-kosan ya, rumah kos, ruang perkantoran gitu ya. Kita tidak menjual makanan ya, tidak menjual mobil, tidak menjual motor, tapi rumah, ruko, dan sejenisnya. Terus harga, kita memilih harga dalam middle high ya. Jadi harga mungkin di atas 200, 300 ke atas ya. Sampai berapa M. M-nya nggak terbatas ya. 1M, 2M, 3M, 5M, 10M, 100M. Tergantung dari harga produknya tadi. Terus place. Nah, place-nya di mana? Nah, kalau yang selama ini kan kami kan di Bekasi ya. Bekasi, Kemang Pratama, Galaksi, Rawalumbu, Bantar Gebang gitu ya. Dan beberapa daerah juga di Jakarta. Nah, siapa tahu nanti Dian dan Arel aktif di Medan, berarti tempatnya sudah meluas juga ke Medan ya, tempat kita jualan ya. Terus promosi, nah bagaimana kita memasarkan produk kita tadi? Nah, kalau melalui digital marketing tadi, kita biasanya berpromosi di web Rumah 123 yang tadi dibahas Arel ya, yang milik dari Singapura ya. Nah, ini berbayar ya, berbayar ada harganya sewa per tahun, macam-macam ada yang bisa iklannya 150, 300, 600 gitu dan harganya beda-beda. Tetapi ada juga yang gratis, misalkan jualo.com ataupun melalui media sosial ya. Jadi
di Facebook, WA status ya. Di WA status itu jangan kita cuma ini eh, cara apa namanya main-main, tapi kita gunakan juga untuk berjualan ya. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube dan lain-lainnya. Nah, itulah disebut 4P. 4P itu produk, price, place, dan promotion. Sistem promosinya bagaimana. Nah, di kita itu ada komisi penjualan. Untuk komisi jual misalnya kalau ini maksudnya kalau kita menjual ya, kita biasanya dapat komisi dari pemilik ya, dari pemilik properti yang besarnya kalau untuk jual itu 2 sampai 3% umumnya. Terus kalau sewa 5 sampai 8%. Terus split komisi. Kalau dari itu tadi kemudian antara kantor dan marketing. Jadi kita marketing juga kita buat tinggi sebenarnya termasuk tinggi. Biar marketingnya juga lebih apa, semangat ya. Karena di sini kan tidak ada sistem gaji. Jadi based on commission ya. Jadi kalau dia closing dapat 70%. Kalau misalkan komisinya 10 juta, berarti untuk marketingnya 7 juta ya. Untuk kantor, operasional kantor, gaji karyawan, lain-lain itu 30%. Itu 70% kalau dia listing selling, artinya dia yang punya barang dan dia yang menjualkan ya. Terus ada pemotongan PPh satu untuk pemerintah. Tapi kalau dia kobrok, misalkan yang jual adalah antara dia dengan Arel, masing-masing dapat 35% ya, potong pajak ya. Tuh. Nanti ada juga sistem upline ya, upline fee. Terus tambahan closing fee dari developer. Jadi kalau kita menjual dari developer, biasanya ada closing fee dikasih. Ya. Di Medan developer yang ini apa ya? Podomoro ya? Iya, Podomoro Eh, Podomoro. satunya Sama apa? lagi ya. Ini perusahaan agensi perumahannya ini Pak Sagi. Bukan. Yang bangun perumahan itu. Namanya developer. Biasanya Oh, yang Podomoro umum kan ya. Agung Podomoro. Citraland beda lagi kan ya? Sinarmas. Citraland Entah, juga ada. Sinarmas. Ada Citraland dari biasanya dia Sinarmas. ini Ciputra. Ciputra Iya, Nah, Ciputra. itu juga ada di ada ya. Medan. Ya nanti Dari misalkan Sinarmas juga Pak Sagi. Sinarmas ya kan, Sinarmas, Sumarekon, Sumarekon ada nggak sana? Sumarekon kayaknya nggak ada, Om. Kemarin kayak Nggak juga ada ya. ada. Hmm. Jadi kalau kita kerjasama dengan mereka, terus bisa menjualkan rumah-rumah mereka, biasanya ada closing fee ya. Oh, Wiralen juga ada di sini, Om. Wiralen Wiralen ya. Nah itu ada. nanti coba didata ya, di sana itu perumahan apa aja yang ada di Medan. Nanti kita bikin datanya gitu kan. Mm. Nah, nanti kalau kita mau kerjasama, itu developernya siapa gitu kan, lokasinya di Medan di mana, seperti itu. Nah ini closing fee-nya nanti dikasih untuk marketingnya ya. Terus penjualan produk atau jasa perusahaan ya. Sebenarnya kita juga ini apa untuk renovasi ya. Tapi selama ini juga belum berjalan ya, belum berjalan ya. Ini juga dapat pembagian 30-70 ya. Terus ada reward untuk top marketing berdasarkan komisi setiap bulan ya. Kalau dia jadi top top listing, top commission, ada ininya, ada rewardnya lah ya. Nah, sekarang kita masuk spesifikasi produk. Jadi kalau kita jualan rumah, nanti kita akan bertanya ke yang punya rumah untuk mengetahui banyak hal ya, yang nantinya menjadi bahan kita untuk jualan. Ini penting karena kita harus tahu speknya rumah itu seperti apa. Misalkan sertifikatnya apa. Jadi ketika kita menanyakan ke pemilik rumah, harus kita tanyakan, ini sertifikatnya apa Pak? Apa Bu? Apakah surat hak milik, sertifikat milik, atau SHGB, atau PPJB, ya kan? Apakah punya IMB? Nah, terus kalau dia tidak keberatan, kita tanya juga NJOP-nya berapa, atau PBB-nya berapa. Karena kadang-kadang mereka bikin harga
jauh di atas ini kan, sehingga kita kesulitan untuk jual. Terus yang tanya lagi, luas tanahnya berapa meter bujur sangkar ya, terkuadrat ya, panjang berapa, lebar berapa. Kalau bangunan berapa, luasnya berapa gitu ya. Kalau panjang lebar agak susah kalau rumahnya. Terus jumlah kamar tidurnya berapa, kamar mandinya berapa, terus jumlah lantainya berapa, apakah satu lantai, dua lantai, satu setengah lantai ya. Terus listriknya berapa watt, gitu. Carportnya berapa, bisa muat berapa mobil gitu. Terus jalan berapa bisa lewat berapa mobil ya. Kalau kita mau jual usahakan yang minimal bisa lewat 2 mobil lah ya. Kalau satu mobil itu agak susah, nanti bisa saling ini, kalau ketemu di tengah kan susah lewat ya. Jadi kita usahakan yang kita cari itu yang bisa 2 mobil ya. Terus hadap rumahnya itu kemana, utara, selatan, barat, atau timur gitu, atau tenggara gitu ya. Itu nanti bisa kita tahu. Oh, nanti kalian ini juga ya install di handphonenya tuh, apa namanya, digital map ya, kompas Digital ya, kompas. kompas. Digital Nah, kompas. kompas nanti install, jadi nanti kalau misalkan survei langsung cek di itunya, kompasnya itu dia rumahnya ada kemana gitu. Terus harganya berapa, misalkan 2 M, apakah masih bisa nego Pak? Atau sudah net? Kalau masih nego kan masih bisa berarti turun, kalau net berarti dia minta udah segitu, nggak bisa turun lagi. Nah, terus fee agennya berapa persen? Yang tadi kan kita sudah ini ya. Kalau jual berarti antara 2 sampai 3% ya. Ya kalau lebih juga boleh, tapi jangan kurang dari 2 ya. Karena nanti ketika berbagi nanti hasilnya sedikit gitu kan. Nanti sudah capek, hasilnya sedikit, nanti kecewa gitu. Jadi kita usahakan minimal 2%. Terus apartemen. Nah, itu juga sama yang harus kita tahu sertifikatnya apa. Apakah sudah SHM atau SHMRS tadi ya. Apakah SHGB atau PPJB. Luas bangunannya berapa. Terus bedroomnya berapa. Biasanya kalau apartemen ditanya tuh berapa bedroom ya. Berapa kamar tidur. 1, 2, 3 atau studio ya. Kalau studio di situ semua. Nggak ada ininya. Nggak ada tempat tidur khusus ya. Kamar mandinya berapa gitu. Terus listrik berapa watt. Carport jatahnya berapa mobil ya. Terus hadapnya kemana, apa hadap kota atau hadap ini, hadap kolam renang ya kalau apartemen ya. Biasanya kan di tengah itu ada kolam renangnya. Jadi misalkan hadapnya ke kolam renang. Biasanya orang suka kalau ada kolam renang. Terus furnish, apakah full furnish, semi furnish atau kosongan ya. Terus yang kita tanya juga IPL-nya berapa, karena di apartemen itu kan ada IPL tiap bulan ya, dan lumayan tinggi. Terus kita tanyakan, jadi bisa jadi pertimbangan buat buyer atau renter untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan ya. Oh, itu biaya sewa per bulan gitu maksudnya, Om. Ini biaya pemeliharaan, Oh, biaya pemeliharaan. pemeliharaan ya, lingkungan, kebersihan gitu kan, Oh, iya, iya, iya. keamanan, misalkan 700.000 per bulan gitu kan. Nah, Jadi dia tetap harus bayar 700.000 per bulan untuk IPL-nya. Terus harganya berapa? Apakah masih bisa nego atau sudah net? Terus fee agentnya berapa? Ada yang mau ditanya nggak? Dia yang 2 ini sebelum lanjut rumah dengan nggak apartemen. ada dari situ sih Om yang mau ditanya. Tadi aku cuma mau nanya ini, kenapa komisi sewa itu lebih besar daripada komisi jual? Karena sewa biasanya nilainya lebih rendah kan. Oh, nilai Nah, sewanya itu. kecuali sewa gudang bisa juga tinggi. Oh, sewa gedung biasanya Misalkan tinggi. sewa gudang yang bisa besar bisa juga sewanya 1 miliar setahun. Oh, Tapi patokan kita tetap di 5%. Ya, cuma kadang-kadang ya apanya nggak mau ya, mungkin turun-turun dikit lah. Gitu kan. Tapi standarnya 5%. Cuma kalau murah rumah kan misalkan 40 juta sewanya sebulan, setahun gitu kan. Ya kita ambil misalkan 8% lah, ya kan. Berarti kita fee-nya 3 juta lah, sekitar 3,2 juta gitu kan.
Nah, itu pun masih dibagi kan, bagi kantor, bagi teman gitu kan. Ya. Akhirnya dapat-dapatnya mungkin 1 jutaan juga, 1,5 gitu kan. Bentar ya, ambil. Cuma, oh ya, Ya, ada lagi yang mau tanya? Pak Saki, Ya, Aren mau bertanya ya. ya. Tadi kan ada kesepakatan antara pihak developer sama sales ya. Tadi di slide sebelumnya ya. Hmm. Biasanya kalau developer ini maksimalnya berapa sales ya yang bisa menjadi calon eksekutor untuk yang menjual ini? Karena kan semisalnya kan ini ada nih proyek baru. Misalnya kan kalau di Medan ini ada dari proyek PT Maja Indo Citra Swaskarsa. Pernah dengar nggak Bapak Saki? Enggak. Aku kurang tahu perumahan di Medan. Jadi kan sebenarnya kan ini kan ada proyek baru yang lagi berkembang pesat ini ya. Hmm. Daerah Royal Sumatera itu kan. Hmm. Jadi kalau misalnya nih kami kan mau bikin menjalin kerjasama lah sama pihak developer. Itu Hmm. apakah ada nggak batasnya, batas antara berapa sales gitu yang bisa untuk menjual rumah itu? Misalnya kami masih listing dulu lah sebelum kami selling gitu. Ada Batas batasannya nggak? nggak ada Batas batasnya itu, ideal nggak ada. nggak ada. Ya, semakin banyak dia juga semakin senang kan. Berarti peluang rumahnya terjual semakin besar kan. Iya. Maksudnya itu. Ya siapa saja yang mau Eh, kerjasama dengan mereka, biasanya diterima. Tapi mereka juga bikin persyaratan-persyaratan juga sih. Misalkan persyaratan legalitas perusahaan, jumlah marketingnya berapa. Nah, ada juga persyaratan mereka eh, untuk kejelasan dulu, kejelasan dari apa namanya perusahaan properti. Misalkan nanti kita RP Pro mau kerjasama, mereka minta legalitasnya, siapa pimpinannya, di mana kantornya, lain-lain lah. Nah, sekalian sekalian kami presentasikanlah Arti Pro dari Bekasi ini ya pas aku hmm, berarti. iya, iya. Ya, nanti kalian sampaikan kantor pusat kami di Bekasi, di Medan gitu kan. Nah, seperti itu. Nanti ini dilengkapi semua apa nanti kita tanya dulu apa persyaratannya apa yang kelengkapan mereka nanti kasih eh, apa namanya listnya harus punya ini gitu kan. Nah, kita lengkapi dulu baru boleh. Jadi nggak ini juga nggak apa namanya bisa langsung nggak bisa harus tetap daftar dulu ngisi persyaratan mereka gitu. Tapi mereka tidak membatasi, tidak arti tidak membatasi jumlahnya ya, tapi cuma eh, apa namanya eh, kualitas dan kuantitas marketing dari perusahaan itulah istilahnya. Berarti kalau misalnya kami ini bekerja sama dengan pihak developer ini lebih masuk ke bidang marketing ya, bukan ke brok ya? Atau bisa termasuk Marketing, dua-duanya itu? marketing, Lebih ke marketing. marketing ya? Mm-mm. Jadi kita nanti dapat dari mereka itu biasanya ke kantor itu 3% ya 3%. Terus ada apa tadi namanya closing fee dan reward misalnya kepada itu untuk marketingnya langsung. Kalau ke kantor cuma 3% nanti dibagi sesuai pembagian kantor masing-masing. Tapi kalau misalkan eh, kalau berhasil menjual 2 rumah bisa jalan-jalan ke Korea katanya kan, itu nanti langsung ke marketingnya yang berhasil itu.
sebagai reward ya, penghargaan atau untuk semangat gitu ya. Mungkin itu saja dari Arul Pak Saki. Oke. Terima kasih. Terus ruko juga hampir sama ya. Yang harus kita tanyakan sertifikatnya apa, luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa. Nah, kalau ruko kan ada yang 2 lantai ya, jumlah lantainya ada 2, 3, bisa juga 2,5 gitu ya. Listrik berapa watt, carportnya berapa mobil ya. Terus roll jalan berapa, khususnya ini yang di pinggir jalan ya. Hadapnya kemana, apakah semi furnish, apa kosong, harganya berapa, VEJ-nya berapa. Itu sama sih. Gudang. Nah, untuk gudang juga sama, sertifikatnya harus ditanya luas tanah, luas bangunan, ya, jumlah lantai, listrik, carport bisa buat berapa mobil, roll jalan, berapa mobil, hadap kemana. Nah, ini yang berbeda nih kalau gudang tinggi dinding samping berapa. Ini harus kita tanya. Kalau dia yang kecil-kecil aja biasanya 3 meter gitu ya. Nanti termasuk yang gudangnya tidak terlalu tinggi kan. Tapi kalau 6 meter, 8 meter itu termasuk gudang yang tinggi. Kenapa bisa kenapa ini? Karena untuk nanti misalkan eh, penghuninya itu penyewa atau pembelinya itu mau menyusun barang-barang, ditaruh di apa namanya di rak-rak ya, sehingga bisa tinggi ya. Kalau terlalu pendek mereka nggak bisa muat barang banyak di rak-raknya itu kan. Nah, ini yang perlu kita tanya, berapa tingginya? Terus atap tengahnya itu berapa tingginya? Misalkan hubungannya itu kan yang tengah-tengah itu ada ada kelebihan sekitar 2 meter lah kira-kira dari tinggi dinding sampingnya. Misalkan kalau 8 meter tinggi dinding sampingnya, misalkan tinggi atapnya 10 meter gitu ya. Terus juga yang harus kita tanyakan kapasitas beban lantainya berapa ton dia per meter gitu ya. Atau ada juga istilah kekuatan lantai juga yang saya juga belum terlalu hafal ya. Ada ininya. Maksudnya ini adalah agar bisa diketahui apakah misalkan beban berat bisa lewat nggak di situ. Misalkan kan kok kadang-kadang kan truk masuk ke dalam ya. Atau forklift masuk ke dalam. Nah, kalau terlalu berat, lantainya kuat nggak gitu ya. Ya. Nanti harus ditanya juga. Dia airnya pakai apa? Tapi biasanya sih kalau gudang sih pakai air tanah ya. Dan sih dia pakai ada pompa sendiri ya. Terus IPL berapa? Misalkan kalau dia di kompleks pergudangan biasanya ada IPL-nya ya. Karena ada pengelolanya kan gudang kalau di kompleks ya, kompleks pergudangan. Cuma kalau dia yang berdiri sendiri, biasanya nggak ada paling. Karena kan mereka keamanan-keamanan sendiri ya sudah digaji. Ya paling kebersihan mungkin ke lingkungan dibayar berapa gitu. Juga harganya berapa, VEJ-nya berapa. Ada yang mau tanya soal gudang? Aku nggak ada. Om. Kosong. Ini kalau bisa menyewakan gudangnya mantap banget nih. Kalau harganya, sewanya. Tapi yang gede ya, biasanya kalau di apa ini luas. Nah, ini eh, harganya itu biasanya dia per meter. Misalkan 40.000 per meter kali luas bangunan kali 12 bulan ya, 1 tahun. Bisa kalau yang luas luas itu bisa 1 M setahun. 1 M kalau misalkan fee-nya 5% kan berarti 50 juta ya. 50 juta, bagi-bagilah gitu kan.
Seperti itu. Nah, kalau tanah yang harus kita tanya adalah sertifikatnya, SHM, SHGB atau PPJB. Ini kami barusan tadi itu ini ada closing tanah nih, jual tanah di Kemang ini juga. Teman-teman kita tuh. Luas tanahnya berapa? Nah, ini harus tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa meter ya. Terus terus jalan di depannya itu bisa lewat berapa mobil ya. Kalau bisa 2 mobil ya. Hadap kemana? Utara, selatan, barat, timur. Harga berapa? Terus VJ-nya berapa? Kalau tanah sih lebih ini ya. Lebih simple ya. Cuma kadang-kadang tanah ini ada yang tanah sudah tanah padat, ada juga yang masih tanah sawah. Kalau sawah kan masih perlu diuruk ya, masih ada biaya lagi. Nah, kita ini sudah bekerja sama dengan beberapa developer ya. Ada PT Metroland. Metroland ini yang membangun perumahan Jakarta Garden City di Cakung, di Jakarta Timur. Terus Mitra Ten Realty, bangun perumahan Prima Harapan Regency di Bekasi Barat. Terus PT Pakuwon, membangun Pakuwon Residence ya, mall yang baru berdiri di Bekasi. Terus PT HDP itu Perumahan Harapan Indah Bekasi. Kita udah kerjasama. Tahu nanti di Medan kita juga bisa kerjasama kayak. Nah, ini ada contoh-contoh ya. Kita punya website ya, namanya rpproperty.com ya. Jadi selain di Rumah 123, kita punya sendiri juga namanya rpproperty.com. Nah, ini contoh-contoh properti yang kita pasarkan yang ada di website rpproperty.com. Nanti bisa kalian lihat ya, contoh-contohnya ya di web kita ini ya. Ada rumah, ada ruko ya, ruko 3 lantai. Ada ruko juga ini dijual. Ada Ini emang rumah. nggak ada di layar ya Om? Oh, nggak kelihatan ya? Iya. Sebentar, ini gimana caranya ya? Nggak ikut ke Oh, share. oh, coba. Duh, hilang share. Ada kemana? Nggak tahu hilang. Kelihatan nggak? Nah, ini baru kelihatan Om. Nah, ya ini Share. yang kita pasarin ya, Oh. rumah-rumah ya. Ini yang sewa ya Om? Ada yang sewa, ada yang jual. Campur Oh ini. iya, itu ada tulisannya ya, dijual. Sewa. Disewakan. Nah, itu kan ada jual yang disewakan, berarti ini disewakan. Nanti coba-coba aja buka di ini, di laptop apa di ini. Ya. Nah, ini ada disewakan gudang 2,2 miliar per tahun. Tahun. Oh, Hmm, gede itu ya Om ya? Gede, ya. Luas tanahnya 6.000 meter. Wow. Kalau bisa kita sewakan, lumayan nih. Ya, ya itu ya. Oh iya, Pak Saki. Ya. Itu developernya memang recharge lu semua ya? Atau gimana itu? Oh, kalau Dari ini sebenarnya itu bukan punya saya semua. Cuma waktu daftarkan apa ini, apa namanya di web ini kan saya ada yang developer yang develop web ini kan. Saya daftarnya pribadi sendiri waktu itu. Tapi sebenarnya bisa yang lain juga bisa
apa di sini, tapi bayar 50.000 per bulan, minimal 5 orang. Cuma teman-teman pada ini, pada apa namanya, mundur gitu kan karena bayar tiap bulan kan. Nah, tapi sebenarnya bisa mungkin nanti apa bayar per tahun atau per 3 bulan gitu ya. Jadi mereka bikin lagi Oh, ininya, bikin atas nama misalkan Arel gitu kan. Arel bayar misalkan 150 atau 100 per 2 bulan. Jadi nanti bisa juga ini sendiri, apa namanya, posting sendiri atas nama Arel gitu. oh berarti biaya lisensi ya? Iya, jadi mereka bikin lagi kan. Jadi kayak cabang-cabang lagi kan dari rpproperty.com ini ada cabangnya Rihatlung kan. Nah, dan berarti saya bisa memposting Arel, Dian gitu kan. Nah, minimal 5 orang itu jadi bayar 50.000 per bulan. Ini karena saya cuma sendiri, jadi bayarnya 100.000 saya per bulan nih. Nah, misalkan nanti eh, sebagian juga karena teman-teman kan sudah iklan juga di Rumah 123. Nah, dulu kan belum pada iklan di Rumah 123 waktu ini saya ini. Jadi ini juga cuma sebagai inilah apa namanya sebagai branding kita punya web sendiri gitu kan. Hmm. Umumnya mereka sekarang apa, ngiklannya di Rumah 123 karena lebih dikenal kan. Tapi di sini juga bisa kalau masing-masing mau di sini boleh juga cuma karena mereka nggak mau bayar 2 kali jadinya cuma di Rumah 123. Jadi ini lebih sebagai ini kantor aja nih apa namanya eh, apa namanya aku bilangnya sebagai web kantor Website aja nih. kantor ya. Mm-mm. Jadi RP Pro itu punya web sendiri gitu loh kan. Nah, jadi kita cantumkan di spanduk, di kartu nama. Jadi kalau orang-orang mau lihat ininya RP Pro, listingannya, bisa lihat di web ini gitu. Kalau di Rumah 123 kan campur, semua orang bisa ngiklan di situ kan, Ya. gitu. Dan memang hampir semua agen properti juga bikin web sendiri. Nah ini sebenarnya masih termasuk yang sederhana, ya. Belum ada bisa kayak apa namanya, yang ada berita, ada foto-foto marketingnya belum. Karena ini sudah template dan harganya juga nggak terlalu mahal kan. Mungkin kalau mau bangun sendiri, kemarin saya tanya mahal juga. Dia minta 40 juta. Waduh, untuk web aja 40 juta. Susah itu. Mm-mm. Jadi ya udahlah seperti ini aja dulu. Dan memang lebih banyak orang lihat di ini kok di Rumah 123 kan. Saya juga sambil nengok-nengok sih di Pesagi. Banyak juga ini yang ngejual dari Rumah 13. Dan Hmm. ini juga banyak salesnya juga ini. Di mana? Di Rumah 123 kayak Oh iya, Meriana, itu Mari, beribuan orang itu di situ. Dan Rizky, semua agent kan. Monica. Iya, banyak ini. Cuma dominansinya di Bekasi nih ya. Bekasi, Tangerang, Jakarta Hmm. Timur. Sama ini. Dominasi Jabodetabek lah ya berarti. Ya kan karena apa? Agen-agen kita itu kan ada yang Tangerang, ada yang di umumnya sih di Bekasi sih. Cuma ada satu orang di Tangerang. Jadi di tempat lain ada di Depok tapi belum aktif. Di kota-kota lain kita belum ada. Makanya nanti kalau misalkan Ariel dan Dian gabung, nanti mulai dengan listing-listing di ini aja, dekat-dekat rumah kan. Dekat-dekat rumah nanti kirim om dulu kan. Nanti saya cek gitu kan. Ya sudah cek baru udah posting gitu kan. Ini kita apa? Kita pasarkan kan. Nanti kalau ada yang tanya-tanya nanti tinggal Ariel dengan Dian yang handle di sana, mendampingi ya. Jadi mendampingi melihat rumahnya, survei namanya ya. Kapan mereka mau survei, nanti ketemu dengan owner, ya, sampai sampai closing lah.
Seperti itu. Dengan adanya rapat Zoom ini berarti bisa dialokasikan lah ya pesaki untuk wilayah Kota Medan dan Deli Serdang lah ya. Iya, iya. Jadi kita bisa memperluas pasar kita kan ke Medan gitu kan, daerah Medan. Medan dan Deli Serdang. Deli Serdang Kebetulan ya, kan ya. ini iya Kalau Deli dua Serdang bisa dua. banyak juga ya. Dekat nggak ke kalian Deli Serdang atau jauh? Aku kurang paham juga. Sebenarnya termasuk dekat. Medan sama Deli Serdang ini termasuk dekat Pak Saki. Oh iya Kalau ya. bisa dibilang Medan itu di tengah-tengahnya Deli Serdang dan ada beberapa perumahan juga yang udah Di Deli sukses di Serdang ya. Deli Serdang. Dan Oh kebetulan iya. ini seperti yang tadi disampaikan Kak Dian, ada Hmm. developer yang lagi naik-naiknya seperti Citraland dan Citraland ini Kalian. sudah Hmm. termasuk dua proyeknya sudah berhasil. Satu di Tanjung Morawa yang Deli Serdang juga, satu lagi daerah Hmm. Sampali itu termasuk Deli Serdang. Hmm. Makanya kalau Arel bilang bisa ini kita dua kota ini Mas Akif, Oh iya. Medan dan Bagus Deli lah. Serdang. Jadi fokus di dua kota itu Medan Deli Serdang gitu kan. Eh, Iya, itu kita pasang ini kita situs spanduk kita kan. Nah, terus cara mencari listing ya. Gimana kita cara cari listing yang mau kita jual gitu kan? Nah, yang umum kita lakukan itu adalah canvassing. Canvassing itu artinya kita berkeliling di sekitar perumahan. Nanti mulai dari perumahannya sendiri aja dulu, ya, yang kita kuasai gitu kan. Kayak Om kan di sini perumahan Kemang Pratama. Sini aja kadang-kadang jalan pagi gitu kan, atau sore-sore ada yang lihat, oh ada rumah dijual atau disewakan, langsung foto, langsung hubungi yang punya gitu kan, boleh nggak kami pasarkan. Nah, kalau udah boleh, udah baru kita tadi wawancarai sesuai dengan yang tadi itu kan, Iya, menanyakan baik. speknya tadi kan. Nah, nanti Iya. kita nanti terakhir nanti kita belajar ini ya role play untuk tanya jawab ya. Salah seorang menjadi owner, satu menjadi agent ya. Nanti gantian ya. Nanti biar biar terbiasa kalau berhadapan dengan eh, owner ya. Nah, itu disebutkan passing ya. Di keliling atau pergi ke satu komplek ruko kan. Komplek ruko kita keliling, lihat mana ada yang spanduk dijual, kita foto. Nanti kita hubungi yang punya, boleh nggak kami pasarkan gitu kan. Kalau boleh ya baru kita ini, baru nanti disebarin di grup. Nah, kita punya grup nih. Kita kalau untuk listing itu, kita pakai Telegram ya. Telegram. Tapi kalau hanya untuk ngobrol-ngobrol, kita pakai WA. Kenapa Telegram? Karena Telegram itu dia nyimpannya itu di server mereka kan, di cloud ya. Jadi eh, kemungkinan hilangnya itu kecil ya. Kalau di WA itu dia kita simpannya di handphone. Kalau handphone kita penuh suka ini, suka hang, akhirnya hilang gitu. Saya udah berapa kali begitu. Jadi sekarang kita pakai Telegram. Terus media sosial ya, kita menginformasikan. Jadi nanti kalau sudah mulai nih, dia di atau Arel itu menginformasikan teman-temannya, bisa japri gitu ya. Kalau teman saya sekarang di apa di bisnis marketing properti, kalau ada kebutuhan mengenai properti, baik jual, sewa maupun beli, boleh info saya ya, gitu kan. Ataupun nanti di status WA itu kita ini posting-posting aja. Kayak Om Kas kan setiap hari posting itu. Iya, sering posting. Posting. Tujuannya apa? Biar orang tahu, oh Parya itu jualan ini ya, jualan rumah gitu kan. Nanti Iya, kalau mereka punya rumah, info sendiri, Parya jualan ini Om ya. ada, mau saya jual boleh dipasarkan, boleh ya Iya, iya, kan tujuan kita itu. Atau dia mau beli rumah, dia tanya ke kita tanya gitu. ke Om. Jadi teman-teman Om di gereja tuh juga udah tahu. Jadi Hmm. mereka apa tuh sudah ada yang perlu tinggal mereka info aja gitu. Nah itu. Jadi media sosial itu jangan cuma digunakan untuk apa namanya selfie-selfie, nggak ada ininya kan, apa namanya nggak ada manfaat Iya, Om. ekonominya kan. Mending kita posting jualan kita, apa kue kah atau ini rumah, kan lumayan nanti ada yang butuh, berarti
mereka langsung hubungi kita kan. Iya. Nggak langsung hari itu, bisa sebulan, 2 bulan, atau setahun lagi nanti kan. Penting orang tahu dulu. Gimana, Arel? Berarti tepatnya kami jadi real estate agentnya lah ya berarti. Ya, ya, real estate agent. Kemudian melalui spanduk ya. Jadi nanti kita di Om, depan ini rumah. masih di screen yang di rvproperty.com. Oh gitu. Oh belum ini ya. Aduh, Belum. aku lupa. Nah ini. Udah ya? Dah. Oh pantas. Jadi tadi aku ulangi ya. Jadi cara mencari listing itu ada melalui canvassing ya, berkeliling sekitar perumahan ya, atau pertokoan. Kita cari-cari. Jadi kalau nanti jalan-jalan, mata kita harus lirik kiri, lirik kanan. Nggak rumah yang dijual gitu kan. Iya. Ternyata Tapi masih, banyak. iya, nyari-nyari Selama gitu. ini kan kita lewat-lewat aja, nggak tahu situ banyak duit kan. Iya. Bertebaran kan. Tinggal foto aja kan. Om dulu pernah tuh di pinggir jalan ini lihat ruko di ini. Nah. Foto aja hubungi. Kami dua ruko waktu itu jual dengan teman situ. Pinggir Oh. jalan. Hanya ada modal lewat-lewat aja kan. Tinggal mata melirik mana nih yang ada dijual gitu kan. Mm-mm. Ruko gandeng. Laku. Oh, lumayan dapat fee dari itu ya kan Om. Iya, iya. Terus spanduk ya, pasang spanduk depan rumah atau di depan Ya. rumah yang kita jual atau sewakan itu. Jadi orang lihat, oh ya, nanti mungkin saja dia foto, oh ini ada agennya. Nanti waktu dia mau ada butuh, ya dia tinggal hubungi kita kan. Nah di kita itu ada aturan per satu properti hanya boleh boleh di listing 1 kali oleh satu marketing. Maksudnya biar jangan rebut-rebutan ya. Satu rumah dikeributin 5 marketing, akhirnya bisa ini apa namanya ribut ya. Oh itu listingku, ah Iya, enggak, aku berantem lah Om. listingku, Kalau berantem gitu. jadinya. Itu yang tadi Ariel bilang Mas Aki, karena kan tadi kan ada kayak yang apakah ada dibatasi gitu, nanti kan kayak ada rebut-rebutannya itu tadi. Iya, makanya di ada Oh, agent. maksudmu Rel satu perusahaan itunya. Kan ini kan ada Gimana? satu developer, Itu terus developer. ini sama-sama mau ngejual ini kan dari beda-beda agen properti gitu. Oh kalau Ini bukan yang itu agen itu yang sama, normal tapi oh kalau itu beda normal. kantor. Mm-mm. Yang kita maksud ini dari kantor kita sendiri. Kantor kita sendiri nggak boleh dua Nggak boleh marketing ya Om ya. dua marketing melisting siapa yang Oh, duluan ya dia gitu kan. Oh iya, 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 Yang benar-benar. lain selling aja Dapat gitu cepat kan. dia dapat. Dapat cepat dia dapat, dia yang pemegang listing, yang lain selling lah gitu biar nggak rebut-rebutan gitu Oke. ya. Nah etika bisnis ini penting juga ya dunia agent ini ya, penelitian dunia bisnis ya. Eh, nah untuk kantor kita tidak boleh melakukan black selling ya, misalkan ya banyak juga yang terjadi ya, dia Korup agent ya, di satu korup. kantor, dia jual satu rumah atau nyewakan tapi dia nggak lapor, Iya, iya. maksudnya biar sama dia semua fee-nya kan, komisinya kan. Padahal kantor Mm-mm. kan sudah ada pembagian kan, dan kantor juga ada biaya-biaya juga kan, biaya operasional, karyawan, sewa kantor, sewa Aribi tadi juga itu kita bayar juga setiap tahun. Nah itu seperti ya itu. Dan juga mengurangi fee-nya 3%, oh cuma 2, itu nggak boleh ya. Terus kobrok, kalau kobrok itu tidak boleh membypass listing ya. Misalkan kita sebagai selling nih, eh, listing teman itu kita eh, eh, langsung ke bayarnya teman yang punya listing nggak boleh ya, atau Mm. ke bayar ownernya teman nggak boleh.
biar dia langsung ke bayarnya atau ke ownernya itu nggak boleh ya. Jadi harus tetap sesuai jalur ya. Misalkan dia yang punya listing yang berhubungan dengan owner, ada berhubungan dengan buyer gitu ya. Nggak boleh dia berhubungan langsung dengan buyernya Arel ya, ataupun sebaliknya ya. Jadi kalian komunikasi berdua, nanti masing-masing sampaikan ke owner atau buyer masing-masing gitu ya. Terus customer kita berbicara sopan ya, kayak customer kita dan tidak emosi ya. Dan juga kita bisa mencari solusi ketika tidak tercapai kesepakatannya. Etos kerja ya. Di sini sebenarnya di dunia agent ini yang penting kita itu proaktif ya, mencari listing dan kalau bisa membuat target pribadi ya. Sebenarnya di kantor ada juga, cuma sering belum ini ya terlaksana dengan baik ya. Tapi yang penting itu masing-masing harus bikin target. Misalkan satu minggu itu saya harus punya listing misalkan 7, ya kan? Berarti sebulan kan 28 atau 30 kan? Kalau setengah tahun berarti 180. Kalau kita punya 180 listing, masa nggak ada yang laku? Ya nggak? Tapi kalau listing kita selama 6 bulan cuma 10, kapan lakunya ya? Ya, makanya ataupun eh, kita selling juga punya teman gitu kan? Bisa. Ya. Jadi terus kemudian juga kita mengiklankan listing sendiri ya atau punya teman lain. Jadi selain punya kita juga punya teman juga harus kita iklankan. Nah, melalui webcam, melalui apa tadi Instagram, melalui YouTube, TikTok, ya. Rumah 123, kita pasang iklan di situ. Ada juga pin home yang gratis. Ya. Saya perhatikan teman-teman yang rajin-rajin itu pada closing. Baru 2 bulan pun sudah closing gitu kan. Tapi kalau yang nggak rajin setahun pun nggak closing loh. Bener. Udah setahun nggak ada closingnya. Lama-lama kan dia ini malas kan. Ah, nggak ada ini katanya. Padahal ada yang baru 2 bulan udah closing. Karena dia rajin, cari listing. Gitu. Sebenarnya modal rajin aja kalau di sini. Terus berupaya hadir dalam pertemuan grup ya. Atau dengan developer atau bank untuk mendapatkan informasi. Kita nanti ada pertemuan mingguan ya biasanya. Biasanya hari Jumat. Lewat Zoom kayak gini juga. Nah, di situ kita mengevaluasi kayak tadi tuh listing kita berapa nih minggu ini atau bulan ini, terus yang closing berapa gitu kan. Terus kendala-kendala apa yang kita hadapi selama ini dengan apa dengan customer gitu kan. Nanti saling sharing, nanti saling bantu jawab gitu kan. Juga nanti ke depan atau minggu depan apa rencana-rencana apa yang akan kita lakukan. Kita misalkan ada ketemu dengan developer gitu ya. Nah, itu diupayakan ikut ya. Jadi dengan Zoom ini memang sangat membantu ya. Kita yang ada di mana-mana aja bisa bisa bekerja sama, bisa Iya. berbisnis. Terus juga terbuka dalam menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan rekan agen lain. Jadi nggak apa-apa nanti berteman dengan orang Brighton ya, dengan orang Ray White, dengan Era. Karena suatu saat pasti akan saling membutuhkan. Mungkin Iya. kita butuh listing dia gitu kan. Mm-mm. Atau kita yang butuh bayar Kebutuhan. dia gitu dan sebaliknya. Listing kita dibutuhin sama mereka. Ya, listing kita dibutuhkan oleh mereka bisa juga. Nanti pembagiannya kan 50-50. Ya. Ya, fee-nya bagi 50 kantor dia, 50 kantor kita, ya kan? Nggak masalah, itu hal yang wajar ya. Dan kita nggak boleh pelit, enggak, oh, kami aja, aku aja, jangan. Karena nanti suatu saat kita juga akan membutuhkan dia juga dan bisa saling bantu gitu. Gitu ya. Nah, alat kerja. Nah, untuk Ijen ini butuh tas ya. Tas. Dan di situ kita simpan pulpen, HP, buku tulis, charger atau power bank ya. Ini sangat penting ya. Charger upayakan ada ya atau power bank ya. Usahakan juga ada gitu.
Karena biasanya kan setengah hari sudah lowbat itu HP kan. Ya, Biasanya cuma tahan setengah hari habis itu baru. Nah, kita punya power bank bisa langsung tetap hidup kan, bisa komunikasi. Meterai, lem kertas, spanduk, ya. Meteran. Sekarang ada meteran laser yang kecil gitu, bisa mengukur. itu tali kawat itu untuk apa? Untuk pasang spanduk. Oh, maksudnya itu. Jadi kita suatu waktu kita mau pasang spanduk, nggak perlu cari-cari lagi kan. Oh, iya. Sebenarnya kalau ada juga yang untuk spanduk itu kalau beli di toko bangunan tuh, Hmm. dia ada warna putih, langsung bisa ngikat gitu. Nggak usah pakai kawat gunting. Oh, yang kayak untuk kayak GoFood gitu ya, Om ya? Iya, warna putih kan terus Iya, bisa di itu yang gitu, susah lepas. dia ngikat kan. Iya, Nah, nah itu nanti bisa dibeli di toko bangunan, jadi nggak pakai perlu gunting-gunting, simple. nggak perlu pakai kawat, lebih simpel dia. Ya, peran juga perlu ya. Kadang-kadang kan harus mengukur berapa lebarnya rumah ini, ya. Nah, key performance indikator ini sekarang sebagai owner rumah ya akan diwawancara oleh Karel sebagai agent ya. Nah, nanti tahap-tahapnya misalkan Ariel menanyakan ke Budian, eh, selamat pagi, saya Ariel dari RP Property. Saya lihat rumah Ibu eh, ada mau dijual ya Bu. Apakah kami boleh bantu pasarkan? Nah, itu kan. Oh boleh boleh gitu. Nah, baru kita bertanya tadi, boleh kami tahu speknya Bu? Nah, tanya-tanya ini. Bisa ditanya atau sudah kita siapkan dulu datanya boleh nggak? Kami minta datanya nanti bisa diisi ya Pak Ibu gitu kan. Bisa seperti itu juga. Nah, nanti gantian ya, gantian. Tapi nanti juga apa jawabannya itu dicatat ya. Misalkan luasnya berapa, oh, dicatat itu kan. Oleh pewawancara ya, berapa lantai, berapa kamar. Nanti setelah itu baru dilaporkan. Anggaplah itu laporan nanti ke grup gitu ya. Kita buat untuk bikin listing rumah itu. Ya, sekarang sebagai pewawancara Arel ya. Eh, Sekarang Dian yang sebagai pemilik, di Arel bertanya untuk rumah tadi yang ini aja, mana tadi? Nah ini, nanti ini yang harus ditanyakan ya, tapi sambil dicatat jawabannya. Nanti Dian Udah berikan bisa. jawaban, boleh boleh apa? Tidak harus real ya, penting Ya. ada jawaban aja. Ya, sekarang silakan Arel bertanya ke Budian sebagai agent. Perkenalkan diri Selamat, dulu ya. oh iya, selamat malam Bu Veronica Gultom. Izin perkenalkan nama saya Arfi Wartowo, real estate agent dari Arfi Property. Di sini saya melihat Ibu sedang menjual rumah Ibu ya. Iya, betul. Eh, dari kelihatannya bagus ya. Boleh saya melihat dulu Bu rumahnya Boleh. Bu. Silahkan, silahkan. Bagus ya rumah Ibu. Sebelumnya Bu, saya boleh tahu nggak Bu, ini sertifikat rumahnya ini apa ya Bu? Sertifikat rumahnya SHM. Sudah SHM. SHM. Apakah ikut dengan HGB-nya kah atau tidak? Gimana? Apakah Ibu ikut HGB-nya?
Kalau sertifikat itunya belum ada. Ini cuman HSHM aja. SHM ya, sertifikat hak milik ya. Oke, Bu. Oh, Eh, untuk luas tanah dan luas bangunan ya, Bu, apakah sudah sesuai, Bu, dengan yang Ibu pasarkan? sudah sesuai. Sudah sesuai. Tanyanya berapa meter? Luas tanahnya berapa meter? Terus luas bangunan berapa meter itu dicatat. Ini nanti ada infonya luas tanah itu berapa meter dan Oh iya, ya, untuk luas tanahnya ada berapa meter untuk panjang dan lebar, sekaligus luas bangunannya, boleh? Jadi kalau luas tanahnya ini sekitar 10 meter kali 80 meter. Itu apa, Om, yang kuadrat itu persegi ya? meter kuadrat. Oh, Jadi kuadrat. 800 meter kuadrat. Nah, 10 kali 80 meter kuadrat. Itu kalau luas tanahnya. 10, 800, luasnya 800. Lebar iya luas 10, 800. panjang 80, jadi luasnya 800 meter kuadrat. Ya, Tapi kalau panjangnya meter ya, 10 panjang meter, meter. panjang Iya, 80 meter, lebar 10 meter, luas berarti 800 meter kuadrat ya. dengan luas bangunan berapa ya, Ibu? Kalau luas bangunan 10.000 meter kuadrat. 10.000 meter kuadrat. Ya. Boleh tahu panjang dan lebarnya, Bu? Kalau panjangnya itu sekitar setengahnya dari 10.000 tadi, 5.000 sekitaran segitu. Eh, 250 kali sekian ya. Iya, betul. Berapa ini, Kak? Setengah dari 10.000 tuh. Jadi kayak panjangnya tuh 5.000, 5.000 sekian. Oke, 20 kali 500 ya. Ya. Besar ya rumahnya, Bu. Eh, jumlah lantainya tadi 3 ya. Tapi saya kita kan tadi kita cuma sekeliling rumahnya aja ya, Bu. Saya boleh tahu nggak, Bu, di dalamnya ada berapa kamar tidur dan berapa kamar mandi? Di dalam itu ada 3 kamar tidur. Dan jumlah 3. kamar mandinya itu ada 3 juga, tapi 2 di dalam kamar tidur, 1 di luar. Walk-in closet lah ya. Yes. Oke. Listriknya berapa watt, Bu? Untuk listrik, hmm, ini 4.400 watt. 4.400. Untuk parkiran mobil bisa berapa mobil, Bu? Parkiran mobil itu bisa 2 untuk 2 mobil. Bisa untuk 2 mobil. Baik, Bu. Eh, ini kan data-data Ibu sudah saya baca ya, Bu. Hmm. Dan dengan NCOP-nya sudah sesuai ya, Bu. Tapi boleh nggak, Bu? Saya izin lagi nggak, Bu? Untuk saya kelilingi rumah ini sekali lagi untuk mengukur luas tanah ini secara panjang dan lebar sekaligus dengan luas bangunannya agar Boleh, kami bisa pastikan secara detail untuk perusahaan. Gak apa-apa ya, Bu? boleh, boleh. Oke. Set, set.
Oke. Untuk luas tanahnya juga sudah pas. Tapi untuk lebarnya tadi Ibu bilang sekitar 80 meter ya. Setelah saya ukur tadi, ini untuk lebar, oh maaf Bu, bukan lebar. Untuk panjang rumahnya tadi Ibu bilang sekitar 80 meter. Dan setelah saya eh, ukur secara langsung, ukuran pastinya itu mencapai 78,9 meter. Oh, nggak sesuai itu ya, nggak pas ya 80 ya. Eh, Tidak pas. Tapi karena di suratnya sudah tertera 80. 10 kali 80, jadi mungkin tidak apa-apa karena masih berdekatan angkanya ya. Dan rumah ibu ini menghadap ke arah barat ya. Ngadep ke arah barat. Oke, berarti sudah pas ya Bu. Untuk harganya, apakah sudah sesuai dengan yang ibu pasarkan? Eh, Apakah itu harganya masih nego atau masih bisa sudah flat? dinego. Masih bisa dinego. Masih bisa dinego. Ya. Izin Bu, berapakah harga pastinya? Untuk harga pasti ini bisa dibikin di sekitar 1 M sampai 1,5 M. Bisa turun itu sekitar 950 juta. 1 miliar sampai 1 miliar 150 ya. Oke. Berarti ini masih harga kisaran lah ya. Berarti kalau bisa saya bilang harga netnya itu 1 miliar, tapi harga negonya itu sekitar 1 miliar 150 juta. Harga negonya itu Oke. berhenti di 950 juta. Kalau yang paling rendah itu udah cukup di situ. Kalau masih mau nego. Hmm, 950. Tapi ibu mau pasang harga pastinya berapa ini Bu? Harga pastinya 1 M. Pas aja. Satu, 1 M saja, tidak mau menaikkan ke 150. Nggak usah. Oke, Udah, maka selesai. akan saya catat sama saya laporkan ke perusahaan. Oke Bu. Hmm. Coba, Sekian. terima Terima kasih. kasih. Coba terima kasih. Kasih. Nah, coba dibacakan tadi jawabannya itu apa? Apa aja? Mungkin data-datanya tadi. Jadi Luas tanahnya Pak berapa? Saki, Luas bangunan berapa? untuk sertifikatnya SHM, luas Hmm. tanah tadi 800 meter persegi, panjang Hmm. 10 kali 8, maaf, untuk panjang lebar 80 kali 10, untuk luas bangunan 20 kali 500, jumlah kamar tidur ada 3, kamar mandi ada 3, kamar mandi dalam 2, walk-in closetnya. Tetap 3 total jumlah kamar mandinya, untuk jumlah lantai juga 3. Listrik 4.400 watt. Carportnya ini ada 2 mobil, row jalan ini 2 mobil, rumah hadap barat, harga 1 miliar. Masih bisa dinego. Udah. Nah, Fee-nya berapa Iya. tadi fee-nya? Berapa persen dikasih belum fee-nya? ada tadi dibahas Om. Oh, coba tanya lagi. Langsung Om bilang tadi Nanti kita udah kerja bakti, udah nggak udah ada fee-nya. selesai. Enggak, tadi Om yang potong. Oh gitu. Oh, Oh iya Iya, iya iya. Coba tanya lagi, tanya fee lagi. ini kan, Fee-nya berapa? fee ini berarti boleh ya apa? ditanya Yang ke sales yang ini menanya Iya ke harus ditanya. penjual. Iya harus owner ke ditanya. ownernya berarti kan Om ya. Iya harus ditanya. Berapa kira-kira ininya fee-nya Pak Bu gitu. Oh ya, Ibu. Kalau saya boleh bertanya, Bu, berapakah fee yang mau Ibu berikan ke perusahaan kami? Fee-nya itu sekitar 3% ya Oke, 3%. dari harga jual. 3% dari harga jual. Oke. Itu aja Pak Sagi. Ada lagi yang mau ditanya? Mungkin itu saja dulu. Terima Oke. kasih. Iya, Saya shalom. kembalikan.
jalur. Saya kembalikan ke pihak developer. Oke. Oke, sekarang gantian ya. Aku Sekarang mau yang ganti. gudang ya Om ya. Sekarang gudang ya. Sekarang dia sebagai landlord di gudang nih, Ariel. Sekarang Yes. si Dian Yes. sebagai agent ya. Coba silakan mulai diperkenalan ya. Mulai perkenalan. Mana orangnya? Udah. Halo, Oke. Halo, selamat malam. ya selamat malam. Benar ini dengan Bapak Ariel Vincent Waruwu. Benar. Ini maaf Pak, saya dari PT Arvi Property ingin menanyakan soal, saya ada melihat di depan itu ada spanduk menyewakan gudang. Apa benar ya Pak ya? Oh ya, benar sekali. Kebetulan itu punya saya ini. Nah, Saya ini mau menjual gudang ini karena saya juga mau beli gudang yang lebih besar lagi. maaf Pak, ini saya lihatnya tadi di depan sewa Pak, bukan dijual. Jadi yang benar ini jual atau sewa ya Pak? Oh ya, maaf salah. Itu gudang yang satu lagi yang mau saya jual. Oh Ini iya, oke. mau saya sewakan. Oke Pak, maaf Pak, sebelumnya ini saya belum ada perkenalan diri. Nama saya ini Veronica Dian Butom. Saya dari Arvi Property. Nah, jadi ini saya izin Pak, sebelumnya boleh nggak ya saya tanya-tanya untuk isi form untuk laporan ke kantor Pak? Saya ingin melisting, boleh? Oh ya, boleh. Boleh. Eh, Hebat. izin ya Pak, yang pertama ya. Sertifikatnya ini sertifikat apa ya Pak ya untuk gudangnya? SAHM kah? Kebetulan saya ada 3 sertifikat yang berlaku untuk gudang ini. Oke, apa aja tuh ya Pak? Yang pertama adalah sertifikat hak milik, Ya, kemudian sertifikat hak guna bangunan, oke. dan izin membangun bangunan. Karena di sebelah gudang itu saya juga sedang lagi membangun cabang baru. Jadi kami ada perluasan juga. Cuma gudang yang satu ini karena sedang saya sewakan, jadi ini yang mau saya pasarkan. Oke. Kalau untuk luas tanahnya berapa ya Pak? Luas tanah ini ya 1 hektar lah. 2 hektar. Kalau untuk panjangnya berapa meter Pak? Jadi dengan panjangnya ini saya ada 200 meter untuk panjang Iya, kalau untuk lebarnya Pak? dengan lebar 50. 50 meter. Iya, Luas bangunannya berapa Pak? luas bangunannya ini 10 kali 18. 10 kali 18 meter kuadrat ya Pak ya? Iya, 10 kali 18. Tepatnya 180. 180 meter persegi. 180 meter persegi. Iya, Untuk panjang dan lebarnya berapa Pak? untuk maaf, Panjang dan lebarnya berapa meter Pak? Luas bangunan ini. oh iya, panjangnya 10 ke dalam, lebarnya 18 ke samping. 18. Oke. Dan ini kalau gudangnya ini boleh saya lihat-lihat ini sepertinya ada untuk space kamar tidur ya Pak ya. Kalau boleh tahu kamar tidurnya bisa ada berapa space gitu ya Pak ya? Oh iya, kebetulan untuk kamar tidur itu kami di lantai Enggak. 2. Sorry. Salah. Ini aku ngeliat yang dari share screen-nya Om. Rumah. Hmm? Salah. Tapi kalau sebenarnya gudang ini ada kamar tidurnya, nggak apa-apa diteruskan kan, Om? Enggak, Bagus. enggak ada Jarang. kamar Jarang, tidur. Jarang itu. Enggak ada, Jarang terjadi. enggak ada jarang kamar ya. tidur. Nggak ada. Ini, oke lanjut ya. Tapi kalau kamar Oke, mandi oke. biasa Hah? ada, kamar Bisa mandi ada. ada. Kalau kamar mandi bisa ada Om. Nah Ah, ini, berarti aku nanya kamar Tapi ada juga ini ya, mandi ada lah. juga Ini gudang yang ada Pak Ariel, kantornya. Hah? Ada kantornya bisa juga. Ada juga Om, ya. Biasanya 1 atau 2 itu kantornya Hmm. kecil-kecil di dalam. Oke lanjut ya Om.
Pak Arel, maaf ini Pak, ini saya lihat-lihat sepertinya ada beberapa space itu kayak untuk space kamar mandi dan ruang kantor ya Pak di dalam. Kira-kira itu jumlahnya bisa itu ada berapa ya Pak kamar mandi dan ada ruang kantornya? Oh iya, kebetulan kami ini per kabin ya. Jadi ini kabinnya ini saya pisahkan. Untuk sisi paling ujung itu adalah kantor pribadi saya. Ya, Sebenarnya bisa dipakai untuk penyewa lah ya. ya. Dan untuk kabin ujung sebelah kanan itu ada luas tuh panjang. Itu isinya kamar mandi. Hmm. Kebetulan tuh kamar mandinya ada 10 biji. 10 pintu ya Pak ya. Iya, 10 pintu. Kalau untuk kantornya yang Bapak infokan tadi itu kira-kira ada berapa kantor ya Pak? Maaf, boleh ulangi lagi? Kan tadi Bapak bilang ada untuk kantor pribadi yang bisa ditempati oleh penyewa. Nah, itu kantornya ada berapa ya, Pak, jumlah space-nya itu? Oh ya, maaf. Itu maksud saya untuk bagian kantornya ini masih satu apa ya? Masih satu bangunan lah ini ya. Satu bangunan ya. Iya. Oke, selanjutnya itu, Oh, maksudnya space-nya. iya itu Oh, kebetulan ini bisa space-nya banyak ini. berapa kantor, Pak? Ada kantor satu, dua, Untuk satu gudang ya. ini space-nya ini bisa banyak. Jadi Ini kira-kira jadi gudang ini ada 15 space bisa dipakai. Ada 15 space satu kantor ya, Pak? untuk kantor pribadi, satu untuk kamar mandi, satu untuk sawmill, 3 untuk bidang produksi, 4 untuk gempa bulir kayu, dan beberapa lagi untuk tempat karyawan. Oke. Yang selanjutnya ya, Pak. Ini kalau dilihat-lihat ini jumlah lantai gudang ini hanya satu lantai aja ya, Pak ya? 2, 2 lantai ya, Pak ya? iya. Kalau untuk listriknya kira-kira berapa watt, Pak? Untuk listriknya kami 50.000 watt 50 watt ya, Pak. Oke. dan kami menggunakan panel surya. Gimana, Pak? Maaf. Kami menggunakan panel surya untuk sumber listrik kami dan panel surya ini bisa mencapai 50.000 watt. Oke. Ini Pak, kita pindah ke arah depan ya Pak ya untuk di bagian carport mobil. Itu kira-kira untuk mobil itu bisa berapa jumlah mobil ya Pak ya? Banyak, terserah Mbak mau berapa. Di sini kami 50 mobil juga bisa, atau enggak 50. untuk truk bisa sampai 20, Oh, untuk mobil berarti pribadi untuk bisa sampai 50. standar mobil standar itu berarti 50 mobil ya kurang lebih ya Pak ya. Iya, 50 Kalau Bisa mobil masuk atau kontainer, Kak? Kontainer. kalau bisa. kontainer atau truk gitu Pak, kira-kira berapa Pak? Untuk kontainer, satu kontainer bisa 20, tapi kalau untuk kontainer gandeng dia cukup untuk 5 saja. Karena Kalau itu kan kontainer tadi ya Pak ya, yang kontainer iya, single ya. karena kan itu kan banyak lah ya. Jadi kan ada yang gabungan. Jadi kalau saya rasa untuk lahan saya idealnya untuk yang gabungan ini dia bisanya 5 atau 10 Iya. gitu. 500. Iya, Oke, baik Pak. bisa untuk kontainer gabungan. Mm-mm. Kita lanjut ya Pak ya ke yang ke depan ini. Ini kan dilihat dari luas gudang ini kan sangat luas. Kalau untuk row jalannya itu kira-kira bisa untuk berapa mobil Pak? 2 atau lebih atau gimana Pak? Dari sisi pengemudi dan sisi berlawanan sama-sama 3, jadi totalnya 6. Oke, berarti 6 mobil ya. Iya, Ini karena kalau sering keluar masuk itu truk-truk gandeng itu, jadi memang ini lahannya cocok ini. oke 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 Pak. Ini Pak, karena kita udah di luar nih ya.
Saya ingin tahu ini kira-kira gudangnya hadapnya ke mata angin apa ya Pak ya? Utara kah, selatan, barat, timur, Tenggara. tenggara ya Pak ya? Maaf Pak, kita bisa masuk lagi ke dalam gudangnya Pak ya? Boleh, boleh. Saya ingin bertanya tentang tinggi dinding samping di ruangan gudang ini berapa ya Pak? Dinding samping. Iya, Tingginya sama seperti dengan gudang saya juga. Oh, maaf. Tingginya ada beda 5 cm lah sama gudang saya. Tingginya ini mencapai 7 meter. Untuk tinggi keseluruhan 10 meter sampai atap. berarti tinggi atap tengah itu berapa Pak? 10. 10 ya. Nah, ini kan gudang nih Pak ya. Berarti kan mayoritas itu semua barang-barang yang sangat berat, penyimpanan yang berat. Siapa tahu nanti penyewanya untuk menyimpan barang-barang berat. Kira-kira kapasitas beban lantainya itu bisa sampai berapa ton ya Pak? Nah, pertanyaan yang menarik anak muda. Oke. Eh, Kebetulan kami pernah berat maksimal itu mencapai 6,5 ton. Untuk lantai 2 kami tidak berani kalau untuk main ton di lantai 2. Hah? Jadi kalau di lantai 2 ini idealnya eh, katakanlah untuk lantai 2 ini batas relevansinya ini hanyalah 2,5 ton 2,5 ton ya Pak. untuk lantai 2. Oke, baik Pak. Kalau untuk penggunaan air Pak, itu dia pakai air pump atau air tanah Pak? Atau sumur bor gitu? Air pump. Air pump ya Pak ya? Maaf, untuk karyawan air pump, Mm-mm. untuk air minum karyawan kami tidak menggunakan air pump. Tapi kalau untuk air standar operasional penting, kami menggunakan air sumur. Operasional air sumur ya Pak ya? Iya, seperti kami melakukan pencucian Hmm, atau kami melakukan segala macam hal lah yang menggunakan air, seperti kami membersihkan batu bara atau membersihkan kayu, oke Pak. seperti Eh, itu. ini kan kalau bisa dibilang gudang nih pasti perlu perawatan ya Pak ya? Atau kebersihan terhadap Iya. lingkungan sekitar. Itu biasanya biaya per bulannya berapa ya Pak? Oh, saya per bulan ini saya biasanya Atau per sampai tahun? 300 juta per bulan ya. 300 juta per bulan. Iya, Mahal karena juga ya Pak ya? kita nggak bisa kita nggak bisa sembarangan ini, rangkanya ini kan juga harus dibersihkan juga biar tidak ada apa kan, biar tidak ada kecelakaan kan. Kami juga bukan untuk gudangnya aja, tapi peralatan-peralatan yang di dalam juga kami harus servis secara berkala. Oke. Jadi bisa saya bilang itu digabung. Itu sudah Tapi kalau sama untuk ya? Gimana Pak? tapi tapi kalau untuk penyewaan ini saya tidak kenakan uang operasional, itu dari saya aman. Tidak ada ya Pak berarti ya uang penyerahannya. Iya, kalau uang pemeliharaan itu dari saya sendiri. Kalau itu sama nggak Pak 300 juta itu dengan uang keamanan Pak? Uang keamanan lingkungan sekitar. Sudah semua. Oh, sudah semua. Oke. Iya. Nah, ini Pak kita udah hampir sampai di ujung list ini ya Pak ya untuk formulirnya ini. Harganya kira-kira Bapak bisa patok di harga berapa Pak? Harga sewanya. Kalau kalau untuk disewa, karena ini pabrik besar, kita bermain dengan pemain besar. Jadi ini saya sewa umumnya di 3 miliar per tahun. Kalau untuk saya jual ini mencapai 1,2 triliun.
1,2 triliun. Itu sudah net atau masih bisa dinego ya Pak, kedua harga tersebut? Masih bisa, kalau untuk sewa sudah net, untuk dijual itu nego. Oke. Nah, ini Pak, ini kita sudah benar-benar sampai di akhir pertanyaan nih Pak. Nah, untuk fee agent-nya ini kira-kira berapa ya Pak yang perusahaan kami bisa dapatkan, berapa persen ya Pak pembagiannya? Dari mbaknya dulu lah, berapa? Mau berapa? Kalau saya permintaan nih Pak ya, berarti ya dari saya ya, sekitar 6% bisa nggak ya Pak? Wah, 6%. 6% kayaknya kebesaran lah. Kami 5 juga ada deh Pak. efisiensi nih. Boleh nggak saya buat 5? Waduh, masih kebesaran nih. Kalau saya buat mau nggak? 2. 2% Pak. 3 deh Pak. Iya, Terlalu 3. sedikit Pak. 3. Menarik juga anak muda satu ini bisa transaksi. Boleh lah 3. Oke, baik Pak. Saya catat ya Pak ya. Ini biar ada bukti ya Pak ya, 3% untuk fee agent untuk kantor kami ya Pak. Oke, ini kalau dilihat-lihat dari formulir yang saya bawa dari perusahaan, pertanyaannya sudah mumpuni semua. Jadi, terima kasih ya Pak untuk waktunya. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik, saya langsung cepat-cepat infoin ke Bapak ya. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Selamat malam. Oke, siap Mbak. Kapan-kapan kalau mau datang, jumpai saya aja. Oke. Oke, Semoga terima sukses ya. kasih. Ya, silakan di ini Nah, sampaikan. oke, Kayaknya panjang tadi ya. panjang kali Om ini. Payah kali ngomong sama anak muda nih. Enggak, ini mendalami peran. Kita kan mendalami peran kan Pak Saki. Untung lah Om aku kemarin di Matrix itu ngomong sama customer kan Om. Hmm. Jadi adalah bisa lah ini ngomong sama si Arel nih. Aku kan contohkan kayak ciri-ciri apa itu yang punya gudang itu kan kayak gitu kebanyakan ku tengok kliennya. Udah, ini dia sertifikat gudangnya ini SHM, SHGB sama IMB, izin membangun bangunan. Terus itu luas tanahnya itu 1 hektar, panjang 200 meter, lebar 50 meter. Luas bangunannya 10 kali 18 meter kuadrat atau 180 meter persegi. Iya. Itu di Kalau dalam panjang itu meter ya panjang, dan lebar itu meter. Yang luas panjang. itu baru persegi. Oke. Panjangnya 10 meter, luasnya 18. Nah, itu jumlah kamar mandinya itu tadi ada 10 pintu. Nah, jadi kalau untuk space-nya yang lain itu bisa untuk kantor pribadinya itu bisa untuk 15 space tadi, ada kantor pribadi 1. Nah, itu dia gudangnya itu terdiri dari 2 lantai. Nah, jadi terus untuk penggunaan listriknya itu 50.000 watt dan menggunakan panel surya. Dan untuk pindah ke depan ya, untuk carport mobilnya itu bisa sekitar kurang lebih 50 mobil, mobil yang standar. Untuk kontainer itu ada 20 yang single. Kalau untuk yang kontainer gandeng itu bisa sampai 5 sampai 10. Untuk row jalannya itu bisa 6 mobil karena kan itu lalu lalang keluar masuk itu kontainer. Jadi bisa kira-kira itu 6 mobil lah, mobil standar. Dan itu dia menghadap ke tenggara. Terus masuk lagi ke dalam, untuk tinggi dinding samping gudangnya itu 7 meter. 10 meter ke atap. Untuk kapasitas beban lantainya itu di lantai 1 itu lebih banyak, lebih tinggi bisa sampai 6,5 ton. Kalau untuk lantai 2-nya itu karena takut risiko jadi itu cuma 2,5 ton aja. Untuk pemakaian air pump untuk minum itu dari pump. Kalau untuk operasional itu pakai sumur. Nah, untuk biaya pemeliharaan itu dan include biaya keamanan lingkungan itu sebenarnya 300 juta per bulan, tapi owner tidak membebankan ke penyewa. Dan untuk harga sewanya sudah dipatok itu 3 miliar per tahun, bisa itu sudah net.
kalau untuk sewa, tapi dia kalau jual itu bisa dikasih harga ke 1,2 triliun, tapi itu masih bisa dinego. Dan untuk fee agent ke perusahaan Arvi Pro itu sekitar 3%. Om. Sekian. Oke, makasih. Jadi kira-kira seperti itulah ya Oke, oke, nanti Om. yang akan dihadapi. Kita sih kalau ya itu kalau wawancara langsung ya, tapi tetap dicatat ya. Ya, Sebenarnya kita ada formnya juga untuk ini, untuk baru, jual beli ya. baru Jadi mau nanti tanya, bisa, Om. ada Formnya itu formnya, ada nggak gitu. nanti bisa diminta ditandatangani. Sebenarnya kalau apa lebih resmi pakai form ya, agar nanti kalau ada tuntutan kita punya bukti gitu ya. Ya. Kemarin ada itu kebetulan karena biasanya pakai WA, Mm-mm. dia langsung bilang kan tidak ada tertulisnya katanya. Langsung diserang balik Dia gitu ya, Om. dibalikin nggak mengakui WA gitu kan ya. Jadi kalau bisa kita pakai form. Nah, sama kalau nggak bisa karena jauh bisa lewat WA gitu kan. Ataupun form itu nanti bisa Bisa di. dibikin PDF-nya, tanda tangan PDF gitu ya. Nah, biar lebih lebih apa namanya lebih legal lah ya. Mm. Kalau WA kan kadang-kadang orang belum mengakui ya. Nah, kira-kira seperti itu ya eh, untuk wawancara sampai kita mendapatkan data-data ya. Untuk nanti kita beserta foto nanti kita kirimkan ke grup ya, ke grup biar nanti teman-teman juga ikut masarin gitu. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi untuk saat ini? Aku sih nggak ada ya, Om ya. Belum ada sih. Dari Ariel Pak Saki. Ya, Ini Pak silakan. Saki. Kayak tadi lah kan kasusnya kan si Bu Dian ini kan tadi kan ada tuh rumahnya kan 10 kali 80 tadi luas tanahnya ya. Hmm. Kalau misalnya kan kayak tadi kan panjang rumahnya kan tepatnya kan 78,9, tapi si agent membuat jadi 80. Itu legal Oh, nggak? nggak Atau sesuai ya? itu jadinya Nggak sesuai sama iya, sertifikat ya? tapi beda sedikit. Beda-beda 2 meter lah. Tapi dibulatkan jadi 80. Lebih bagus sesuai dengan ini aja, Sesuai dengan sesuai dengan sertifikat. aslinya sertifikat. Karena Oh. nanti jangan sampai kita dituduh ini berbohong gitu kan. Sesuai Ah, sama orang BTN ya berarti. Ya, Iya, iya. terutama kalau jual ya. Kalau jual kan itu ada ini. Kalau sewa mungkin ya kalau beda-beda dikit nggak terlalu diukur lah ya. Cuma kalau sewa ya, kalau jual itu bermasalah nanti. Nanti kalau kan kurang dia ini. Jadi istilahnya kan udah bagus pindah sih. tangan ya kan Om. Sesuai sesuai ini aja, sesuai sertifikat aslinya aja berapa Oke, gitu. oke. Kalau misalkan ada kelebihan, kasih keterangan aja ada kelebihan sekian yang belum disertifikatkan gitu kan, di luar Ah, sertifikat atau ya kira-kira itu ya yang apa ini apa namanya untuk basic training nanti bisa masuk di grup, nanti saya masukin grup jadi bisa lihat percakapan teman-teman lain ya. Nanti sambil belajar, nanti bisa lihat juga pelajari di TikTok ketik aja agent properti gitu ya. ya, Ada ilmu-ilmu udah singkat, dari nanti dengar-dengar aja ataupun di YouTube ya. Di YouTube ya. juga ada. Jadi apa agent properti Indonesia gitu kan atau agent properti Brighton. Jadi kita juga bisa belajar dari mereka gitu kan. Eh, atau yang lain-lain juga bisa di ini. Itu nambah-nambah ilmu ya, biar kita bisa cepat perkembangannya. Bisa ya? Bisa Om. Oke Bisa. deh. Oke, mungkin untuk sementara itu dulu ya. Ya, Hmm. besok kita ini lagi. Ini Besok mau nanya hmm, Om. Ini ya. kalau Zoom-nya ini lagi dalam minggu ini kapan lagi Om? Kira-kira. Biasanya kan Jumat, cuma kami kayaknya Jumat ini ada ini apa namanya persekutuan rumah tangga. Nah, Eh, karena banyak teman-teman satu gereja, hmm, biasanya pada ini kan. Paling mungkin minggu depan ya minggu kita depan ya. bikin Zoom. Mm-mm. Oke, oke. Jadi awal bulan Mei ya, awal bulan Oke. Mei. Ya nanti Kita saya tuh dimasukkan di grup dulu ya. Nanti oke. sambil belajar, sambil kenalan dengan teman-teman lainnya. Oke, Om. Sudah, coba nanti apa bikin akun di Telegram juga ya. Mm-mm.
install Telegram di HP-nya, Hmm. bikin akunnya. Nanti saya masukkan di grup. Udah punya belum akun Telegram? Akun Telegram ada tapi belum aktif, Om. Oh, ya, nanti Belum ada. diaktifkan aja. Heeh. Ada Saya juga ya? Eh? Gimana? akun Telegram saya ada. Nanti saya kasih pay kan dari Telegram Mas Aki. Ya, ya. Oke deh. Oke. Oke, gitu ya. Ya, Terima Om. kasih ya. Ya, Semoga makasih bermanfaat banyak ya. juga ya, Om. Ya, semangat ya. Ya, Om. Mudah-mudahan bisa jadi jalan ini ya. Medan Amin. harus kita warnai ya dari RP Pro. Oke. Oke Rel, deh. tolong kerjasamanya ya, Rel. Kalian jarak jauh nggak? Rumah Jarak jauh nggak? rumah lumayan. Kebetulan kan Mas Aki. Saya kan juga Gojek nih. Wes, Ada banyak kali itu rumah-rumah dijual itu saya lihat itu di jalan. iyalah. Kok di jalan banyak lah. Sama Iya. kebetulan ada satu yang tadi saya jelaskan kan, mungkin bisa langsung di listing lah ya. Ya, Yang lagi besok kalau ini langsung eh, datangin aja, ya kan? Nanti hubungi apa namanya? Pemiliknya. Ownernya. Oke. Oke. Oke deh. Makasih ya. Selamat Iya, malam. makasih ya, Om. Malam, Ya. Om. Oke Pak Saki, selamat malam. Shalom. Ya. Halo.